Berawal dari desa yang notabene-nya desa miskin, diajak untuk mengelola potensi dan aset desa yang dimiliki. Setelah kita mengelola destinasi wisata, pendapatan yang nanti kita raup berdampak pada ekonomi tingkat desa. Perkenalkan diri saya Sri Mulyono di PT Sumber Umbul Ponggo sebagai manajer operasional. Alamat saya Desa Ponggo, Kecamatan Pulanarjo, Kabupaten Klaten. Ya, kalau kita bicara tentang Umbul Ponggo, tentunya adalah perjalanan panjang ya. Ada beberapa hal langkah-langkah yang kami lakukan di tingkat desa, ke lembaga desa terkait dengan program. Nah, program itu tentunya dituangkan dalam sebuah rencana kerja, yaitu RPJM Desnya Desa Ponggo di kala itu tahun 2007 sampai 2013. Salah satunya berawal dari desa yang notabene-nya desa miskin, diajak untuk mengelola potensi dan aset desa yang dimiliki. Dengan cara apa? Adalah dengan cara pemetaan. Pemetaan di mana potensi dan di mana masalah. Potensi kita kelola untuk mendapatkan sesuatu atau pendapatan. Masalah kita selesaikan untuk agar kiranya menjadi suatu hal yang menjadi positif. Nah, makanya di situ dengan berbagai analisa dan kajian yang kita lakukan, kita membentuk tim adalah tim pembentuk RPJM Desnya Desa kala itu. Yang terdiri dari stakeholder yang ada di desa, yang terdiri dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai di bidangnya masing-masing. Maka di situ salah satu potensi yang bisa dikembangkan adalah air. Sesuai dengan potensi yang ada, yang dulunya sebagai suatu fasilitas umum untuk mandi cuci warga desa, kemudian ada beberapa inovatif dan kreativitas penduduk kami, terutama angkatan muda, untuk berkreasi terkait gimana kita memanajemenkan air, agar kiranya air itu mempunyai nilai lebih dibanding sebelum kita kelola dengan secara profesional. Dengan itu tentunya hal-hal yang kita sikapi adalah perencanaan. Nah, perencanaan tidak terlepas dari berbagai hal, salah satunya adalah sumber daya manusia dan kemampuan finansial untuk mengembangkan destinasi Umbul Ponggo itu sendiri. Nah, gimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada? Tentunya tidak terlepas dari sebuah edukasi atau pendidikan atau juga hal-hal yang lain menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, terutama di bidang pariwisata air. Kita banyak melakukan satu pencarian referensi dan berkunjung kemana saja di mana dipandang itu lebih mampu daripada desa kami. Yang bisa kita terapkan, yang belum maka sebagai suatu acuan atau referensi ke depannya. Salah satunya brand yang kami angkat wisata Umbul Ponggo adalah snorkeling, diving, dan foto underwater, dan juga wahana yang lain seperti Ponggo Walker. Nah, kalau kita bicara snorkeling, diving tentunya tak terlepas dari laut. Nah, kenapa kami memberanikan diri untuk membuka snorkeling, diving, dan sebagainya? Karena luasan lahan kolam, kedalaman kolam, sesuai dengan peruntukan wahana tersebut. Inilah satu-satunya mungkin di Indonesia kita bersnorkeling, kita berdiving di air tawar. Ketika nanti konsumen wisata kedatang Umbul Ponggo, kok banyak ikan? Nah, ini kan bagian dari keunikan kami sebagai pengelola wahana wisata Umbul Ponggo. Kenapa kita kasih ikan? Ini salah satu adalah alternatif atau sebagai aksesoris atau sebagai sebuah background foto underwater yang dulunya memang tidak ada ikan. Karena dari awal kita bicara sebelum kita kelola secara profesional, memang Umbul Ponggo itu tumbuh banyak lumut. Bahkan kami setelah mengelola pun kewalahan untuk bisa menghilangkan lumut. Maka salah satu solusinya dengan berbagai uji coba dan analisanya, kita lepas berbagai macam ikan dari koi, grass carp, nila, dan sebagainya, agar kiranya dengan ikan inilah dia akan memakan tanaman-tanaman termasuk lumut yang ada di air. Jadi ini secara tanpa kita sadari sebagai penyeimbang pH air yang kami miliki. Tentunya dalam kita membangun wisata Desa Ponggo itu ya nggak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tentunya sangat sulit. Nah, hal yang demikian tentunya kita tuangkan dalam suatu progres atau program diwadahi suatu lembaga. Lembaga tersebut adalah lembaga yang kita kenal ya sekarang adalah Badan Usaha Milik Desa. Kenapa Desa Ponggo harus membentuk Badan Usaha Milik Desa? Hal yang paling mendasar adalah agar kiranya hal-hal yang dilakukan untuk mengelola potensi dan menyelesaikan masalah ada lembaga khusus yang menangani hal tersebut, baik itu pengelolaan potensi dan juga
mengurangi masalah-masalah yang dihadapinya. Tentunya pro dan kontra pasti ada. Hal yang wajar dimanapun suatu daerah, bahkan di desa. Nah, gimana kita mensikapi yang kontra? Nah, kontra tentunya kita melakukan pendekatan secara istilah kemasyarakatan, ya kita datangi kelompok-kelompok tertentu yang notabene belum paham tentang program pengembangan wisata di tingkat desa. Dan kemudian kita memberikan suatu istilahnya itu ya boleh dibilang adalah sebuah pendapatan yang nanti kita raup setelah kita mengelola destinasi wisata yang nantinya berdampak pada ekonomi tingkat desa. Semua akan merasakan dari dampak positif akan peningkatan ekonomi tersebut. Dampak yang paling nyata di sini adalah pertama, dari kegiatan kita menciptakan destinasi wisata salah satunya adalah yang pertama mengurangi pengangguran. Kenapa mengurangi pengangguran? Karena keterlibatan masyarakat sesuai yang kami butuhkan dari lapisan produktivitas bahkan sampai ke usia yang sudah tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rekrutmen selain tenaga kerja juga kebangkitan ekonomi kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat untuk bisa menyediakan jasa-jasa tertentu terkait penyelenggaraan wisata yang kami lakukan. Salah satunya adalah resto atau pedagang makan minum dan pelayanan jasa dibikin parkir atau juga informasi-informasi yang lain yang dibutuhkan oleh konsumen wisata yang datang ke desa kami. Dampak yang lain adalah penduduk kami juga menyediakan homestay bagi rumah yang notabene masih menyisakan kamar yang bisa diperuntukkan untuk bagi konsumen wisata yang mau menginap di desa kami. Tentunya dalam kita mengelola wahana wisata Umbul Ponggo tidak terlepas dari sebuah perawatannya. Tentunya dalam perawatan baik itu di darat maupun di air tetap kita lakukan. Terutama kita gimana kita menjaga kondisi air dalam kondisi bersih, tetap jernih dan tidak berbau. Karena memang kolam kami adalah alami. Kita sampaikan juga debit air kita adalah 800 liter per detik. Jadi itu sangat memungkinkan kondisi air berapapun orang yang bermain di dalam kolam kami tetap dalam kondisi bersih. Tentunya cara kita membersihkan air agar kita terjaga dari beberapa kontaminasi produk-produk yang tidak diinginkan dengan karakter airnya. Tentunya kami tiap tahun melakukan sebuah istilahnya pembersihan atau boleh dibilang adalah pengurasan. Walaupun dengan lahan terbatas, tentunya kami melakukan satu inovatif untuk menghijaukan area wisata kami dengan cara kita menanam berbagai pohon atau bunga lewat pot karena terhambat dari sebuah area yang terbatas, salah satunya kita pakai pot. Nah, kalau kita bicara destinasi wisata tentunya berpengaruh dari sebuah kunjungan ya. Ya, memang kita buka tahun 2009 memang pengunjungnya tidak seberapa, bahkan lembaga yang kita naungi mengalami kerugian. Ke 2 tahun 3 tahun memang kita rugi karena konsumen wisata belum mengenal keberadaan Umbul Ponggo. Menyiasati hal demikian tentunya adalah gimana kita bisa mengenalkan pasar. Marketing yang kami lakukan, yang pertama adalah konvensional, kita berkunjung suatu daerah ke lembaga. Yang kedua yang tak kalah pentingnya yang sangat murah meriah adalah lewat media sosial. Nah, lewat media sosial itulah desa kami pada umumnya khususnya Umbul Ponggo dikenal banyak orang. Nah, di awal booming itulah tentunya kami juga kewalahan untuk bisa memberikan pelayanan maksimal pada pengunjung wisata di Umbul Ponggo. Karena keterbatasan dari sumber daya manusia yang kami miliki di kala itu ya. Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kami booming di tahun 2014, kunjungan kami per tahun bisa mencapai 500.000. Mungkin banyak belum orang tahu ya tentang kenapa dinamakan Desa Ponggo. Kata Ponggo sendiri sesuai dengan bahasa Sanskerta adalah air. Nah, kenapa dinamakan Desa Ponggo? Karena syukur alhamdulillah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, Desa Ponggo dikaruniai beberapa mata air yang besar, yaitu salah satunya Umbul Ponggo, Umbul Mesuki, Sigedang, Kapilaler dan Umbul Kajen. Maka yang kita bicarakan hari ini adalah Umbul Ponggonya. Harapan ke depan tentunya bagi daerah atau desa yang lain berinovasilah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan alam yang dimiliki. Jadi kami mengembangkan sesuai dengan potensi yang kami miliki. Kami tidak bisa memaksakan potensi yang bukan potensi yang kami miliki. Makanya untuk daerah lain, desa lain, coba dilakukan suatu observasi, kajian, penelitian tentang destinasi atau potensi yang dimiliki oleh desa yang lain. Jadi desa lain jangan memaksakan harus bikin wisata, jangan. Ada objek atau bisa dikunjungi, ada beberapa hal ya potensi kalau pertanian, kembangkan pertanian yang modern.
Kalau perikanan, kembangkan perikanan yang modern. Kalau peternakan, kembangkan peternakan yang modern, agar kiranya banyak orang yang ingin belajar, ingin beredukasi ke desa yang telah melakukan suatu kreasi dan inovatif yang menyesuaikan potensi yang dimiliki. Nah, kalau mau berkunjung ke Desa Ponggo tentunya nanti dibuka websitenya ponggo.com. Jangan lupa subscribe di channel Capung. Terima kasih.